Saya Azalia Putri Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep sinapsis dan transmisi kimia pada sinapsis. Konsep sinapsis berawal dari adanya celah yang terdapat pada antar neuron. Celah ini pertama kali diperagakan secara anatomi oleh Ramon G. Caja. Sedangkan secara fisiologis, Charles Scott Sherrington menyimpulkan bahwa komunikasi yang terjadi antar neuron berbeda dengan komunikasi di sepanjang akson. Fisiologis Charles tersebut menimbulkan adanya penalaran secara ilmiah dan dari karakter tersebut dapat menggambarkan karakter sinapsis. Dan secara anatomi, tiap-tiap neutron berdiri sendiri karena komunikasi antar neutron bersifat istimewa. Penemuan ini merupakan penemuan yang luar biasa dalam ilmiah, karena pada penelitiannya menggunakan observasi perilaku untuk menunjukkan karakteristik utama sinapsis, sebelum para peneliti memiliki teknologi yang bisa mengukurnya lebih tepat. Transmisi kimia pada sinapsis. Menurut Sherrington, kecepatan transmisi sinyal pada sinapsis lebih lambat daripada transmisi sinyal sepanjang akson. Dan menurut Otto Loewi, syaraf mengirimkan pesan berupa zat kimia. Saya Zakira Salva Azhara. Di sini saya akan menjelaskan tentang urutan transmisi kimia dalam sinapsis. Yang pertama, sintesis neurotransmitter. Neurotransmitter berasal dari makanan-makanan yang kita makan, kemudian akan berubah menjadi ion-ion yang akan disintesis oleh neuron, kemudian akan bergabung dalam vesikel. Yang kedua, transportasi neurotransmitter. Neurotransmitter yang berukuran kecil akan disintesis dalam neuron presinaptik sehingga transportnya akan lebih dekat dengan titik pelepasannya, sedangkan neurotransmitter yang berukuran besar akan disintesis di dalam badan sel, sehingga transportnya akan lebih jauh dari titik pelepasannya dan waktu yang dibutuhkan akan lebih lama dalam akson yang panjang. Yang ketiga, pelepasan neurotransmitter. Neurotransmitter akan lepas ketika potensial aksi mencapai ujung akson dan akan menyebabkan depolarisasi. Depolarisasi adalah keadaan ketika sel reseptor menerima rangsang. Kemudian, kanal-kanal ion kalsium akan membuka. Ion kalsium tersebut akan menyebabkan eksositosis atau melepasnya neurotransmitter dari neuron prasinaptik menuju celah sinaptik. Yang keempat, neurotransmitter melekat pada reseptor. Beberapa neurotransmitter akan menyebabkan efek ionotropik dan efek metabotropik. Efek ionotropik akan terjadi ketika neurotransmitter melekat pada reseptor dan akan langsung menyebabkan kanal-kanal ion membuka. Sedangkan efek metabotropik terjadi ketika neurotransmitter melekat pada reseptor metabotropik dan akan menaklukkan protein reseptor, kemudian akan mengeluarkan protein G. Protein G tersebut akan mengaktifasi pesan kedua. Penyampai pesan kedua tersebut akan mempengaruhi kanal-kanal ion untuk membuka dan menutup. Efek ionotropik hanya berpengaruh pada satu titik membran, sehingga waktu yang dibutuhkan akan relatif cepat. Contohnya pada penglihatan, pendengaran, karena otak akan membutuhkan informasi yang akan berganti-ganti dengan cepat. Sedangkan efek metabotropik akan mempengaruhi jangkauan yang lebih luas dan waktu yang lebih lama. Contohnya adalah ketika menimbulkan rasa lapar, haus, dan sebagainya. Yang kelima, neurotransmitter lepas dari ikatan reseptor. Neurotransmitter yang lepas dari ikatan reseptor akan dapat berubah menjadi zat kimia yang aktif dan tidak aktif, tergantung pada zat kimia penyusunnya. Proses pengangkut mengambil kembali neuron yang telah dilepas. Proses ini disebut pengambilan kembali karena neuron prasinaptik masih mendaur ulang neuron transmitter. 7. Neuron possinaptik melepaskan transmisi berlawanan yang memperlambat pelepasan neuron transmitter dari neuron prasinaptik. Beberapa sel possinaptik mengirim balik pesan guna mengontrol pengeluaran neuron transmitter. Halo, saya Sabrina Limba. Saya akan menjelaskan tentang obat-obatan dan sinaptasis. Hampir semua obat-obatan psikotropika memiliki senyawa kimia yang serupa dengan senyawa kimia yang diproduksikan otak secara alami. Sebagai besar, obat-obatan yang disalahgunakan psikotropika berasal dari ekstrak tumbuhan, contohnya nikotin yang berasal dari tembakau.
Mekanisme obat dibagi menjadi dua efek yang berbeda secara fundamental atau mendasar. 1. Memfasilitasi, 2. Menghambat. Obat-obatan memfasilitasi efek neurotransmitter bersifat agonis terhadap transmitter, sedangkan yang menghambat neurotransmitter bersifat antagonis. Sebagian obat antagonis yang disebut dengan reseptor blocker atau pemblokiran reseptor. Banyak obat-obatan yang digunakan penelitian, contohnya ekstrak tanaman. Orang Yunani mengonsumsi ekstrak tanaman yang disebut dengan belladonna untuk menangani sakit perut dan membuat diri sendiri lebih aktif. Dan orang Yunani percaya bahwa ekstrak ini menambah kecantikan mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amila Suci Wulandari dari Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan NPM 15120000161. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme obat. Obat-obatan memiliki dua jenis efek yang berbeda secara fundamental atau mendasar pada transmisi sinaptik. Yang pertama memfasilitasi dan yang kedua adalah menginhibisi atau menghambatnya. Obat-obatan memfasilitasi ini mempunyai efek neurotransmitter yang bersifat agonis pada transmitter tersebut. Dan obat-obatan yang menghambatnya mempunyai sifat antagonis. Ada beberapa cara obat-obatan antagonis dan agonis ini mempengaruhi mereka. Sebagian besar obat-obatan agonis neurotransmitter tertentu meningkatkan diri pada reseptor postsinaptik dan mengaktifkannya. Dan sebagian besar obat-obatan antagonis disebut dengan reseptor blockers atau memblokir reseptor. Perkenalkan, nama saya Muhammad Makrus dari Prodi Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat-obatan umum dan efek sinaptik. Sebagian besar obat psikotropika memiliki efek langsung atau tidak langsung terhadap stimulasi pelepasan dopamin, khususnya pada accumbens nucleus, yaitu suatu bagian di bawah lapisan korteks otak yang memiliki banyak reseptor dopamin. Sebagian besar kasus dopamin bekerja sebagai neurotransmitter inhibitor. Maka, obat yang meningkatkan aktivitas pada sinapsis dopamin akan menurunkan aktivitas pada sebagian besar otak. Perkenalkan, nama saya Nabila Tiara Angga Suranto, NPM 15120000157. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sinapsis. Saya akan menjelaskan tentang obat-obatan yang ada pada sinapsis, yaitu yang pertama ada amfetamin. Amfetamin akan menstimulasi sinapsis dopamin dengan cara meningkatkan pelepasan dopamin dari terminal presinaptik. Selain meningkatkan pelepasan dopamin, amfetamin juga meningkatkan pelepasan serotonin, norepinefrin, dan neurotransmitter lainnya. Selanjutnya yang kedua ada kokain. Kokain menghalangi penyerapan kembali dopamin, serotonin, dan norepinefrin. Pecandu kokain menderita perubahan jangka panjang pada otak dan peredaran darah, sehingga dapat meningkatkan resiko stroke, epilepsi, dan kerusakan ingatan. Selanjutnya yang ketiga, nikotin. Nikotin merupakan senyawa yang ditemukan di dalam tembakau. Nikotin dapat menstimulasi satu reseptor asetilkolin yang dikenal dengan reseptor nikotin. Reseptor nikotin banyak ditemukan di neuron-neuron yang melepaskan dopamin di accumbens nucleus. Selanjutnya yang keempat ada opiat. Obat-obatan opiat diekstrak dari pohon candu. Obat opiat antara lain morfin, heroin, dan metadon. Pengguna opiat akan mengalami rasa tenang. Selanjutnya yang kelima ada marijuana atau daun ganja.
Praktek medis telah lama menggunakan marijuana sebagai penghilang rasa sakit atau mual, mengobati glaukoma, dan mengatasi nafsu makan. Pengaruh psikologis pengguna marijuana antara lain peningkatan intensitas indera dan ilusi seolah-olah waktu berjalan lambat. Selanjutnya ada obat-obatan halusinogenik. Obat halusinogenik menstimulasi reseptor serotonin tipe 2A pada saat yang tidak seharusnya atau memperpanjang durasi stimulasi di atas normal. Efek dari penggunaan obat-obatan halusinogenik yaitu pengguna akan mengalami halusinasi pada benda yang tidak nyata atau tidak ada. Contoh dari obat-obatan halusinogenik yaitu heroin dan LSD.